Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rahmat Utami dengan NIM 530302000009. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika kepemimpinan perempuan, di mana di dalam suatu kaum atau kelompok itu harus terdapat seorang pemimpin. Pemimpin di sini yaitu mereka yang bisa memberikan pengaruh bagi kelompoknya atau kaumnya, dimana jika ada permasalahan maka pemimpinlah yang akan memutuskan. Dan di era sekarang ini ada suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka timbullah atau muncullah kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Dengan begitu, ada beberapa kontroversi di antara para jumhur ulama. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan hal ini. Hadis Hadatsana Utsman bin Al-Haytham, hadatsana Auf an Al-Hasan an Abi Bakr qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimati sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyama jamal ba'da ma kittu an alhaqa bi ashabil jamal fa uqatilu ma'ahum. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولو artinya dari Utsman bin Haytham, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakr berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka dan perang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Dari adanya hadis tersebut, maka itu merupakan penolakan dari adanya kepemimpinan perempuan. Hadis ini merupakan asbabul wurud dari suatu kisah, yaitu di mana di negara Persia terdapat kerajaan di mana raja tersebut dibunuh oleh putranya. Dan singkat cerita, pada saat itu putrinya ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Tapi dia tidak mempunyai kecakapan dalam memimpin. Alhasil suatu negara tersebut mengalami kemunduran. Di hadis ini juga banyak para ulama yang memberikan komentar ataupun pendapat tentang penolakan kepemimpinan perempuan. Di antaranya yaitu ada yang berpendapat bahwa perempuan merupakan aurat, maka perempuan itu tidak bisa dijadikan pemimpin, sedangkan pemimpin itu lebih banyak tampil. Kemudian ada yang berpendapat bahwa seorang perempuan itu kurang pandai karena perempuan memiliki kodrat di mana dia lebih menggunakan perasaannya daripada pemikirannya. Maka ada ulama yang memberikan pendapat bahwa seorang perempuan itu kurang pandai. Kemudian ada yang berpendapat perempuan itu harus memimpin atau hanya memimpin rumah tangganya, di mana dia tidak boleh memimpin suatu organisasi ataupun pemerintahan. Dan dengan adanya begitu, maka ini menjadi isu yang sangat booming. Dengan adanya beberapa pendapat tersebut, maka muncullah pertanyaan, lalu bagaimana dengan kepemimpinan di era sekarang ini? Karena di kepemimpinan era sekarang ini banyak sekali pemerintahan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Dan hadis ini juga sedikit bertolak belakang dengan dalil yang ada di Al-Quran, dimana inti dari dalil di dalam Al-Quran itu ada seorang ratu yang berhasil memimpin kerajaannya. Maka para ulama kembali meneliti ataupun menelaah hadis ini, dan sejarah pun membuktikan bahwasanya seorang pemimpin itu tidak hanya memandang itu perempuan atau laki-laki, dimana pada dasarnya seorang pemimpin itu ialah dia yang mempunyai kecakapan
adil, bertanggung jawab, dan bisa memberikan pengaruh positif atau bisa mengerti para kaumnya. Maka para ulama memiliki pemikiran adanya kebolehan tentang suatu kepemimpinan perempuan, dan kebolehan sebuah kepemimpinan perempuan ini tidak hanya memimpin rumah tangganya, tapi juga diperbolehkan untuk memimpin sebuah organisasi ataupun pemerintahan. Hanya saja ada pengecualian, yaitu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin sholat atau imam dan juga ke perwalian, karena hal ini sudah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Jadi di era sekarang ini, jika seorang perempuan memimpin sebuah organisasi ataupun pemerintah, itu boleh-boleh saja, asalkan dia mempunyai kriteria atau kecakapan dalam memimpin sebuah pemerintahan ataupun organisasi, seperti adil, tanggung jawab, dan paham dengan apa yang harus dia lakukan untuk kaumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.